Prestasi DPM PTSP Kabupaten Grobogan menggelegar. Terbukti raih juara 2 Lomba Inovasi OPD Kabupaten Grobogan tahun 2022. Grobogan Jateng TV Channel. Diacungi jempol pelayanan kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Kabupaten Grobogan. Meskipun belum lama menempati gedung yang baru, akan tetapi dalam Lomba Inovasi Organisasi Perangkat Daerah OPD tahun 2022 berhasil meraih juara 2 setelah kantor Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Tim gabungan terdiri dari beberapa bidang yang ada di kantor DPM PTSP seperti bidang penanaman modal dan bidang pelayanan serta bidang lain, bekerja keras dalam mempersiapkan suksesnya Lomba Inovasi OPD tersebut. Penilaian lomba yang melibatkan kantor Bapeda Kabupaten Grobogan dan 2 akademisi ini memang sangat objektif dalam menentukan juara Lomba Inovasi OPD yang ada di Grobogan. Menurut keterangan Kepala DPM PTSP Kabupaten Grobogan DRS Aries Ponco Wibowo, semua tim kreatif yang paham lomba inovasi dikerahkan semua. Ada sekitar 15 personil pegawai kami yang terlibat langsung dalam merancang serta mempersiapkan lomba inovasi OPD tahun 2022 ini. Jelas Aries Ponco. Bahkan DPM PTSP pada bulan ini juga mengikuti Central Java Investments Business Forum CJIBF, yang merupakan acara promosi internasional tahunan untuk mempromosikan proyek dan peluang investasi di Jawa Tengah. Lanjut Aries Ponco Wibowo. Mantan camat Geyer ini paham sekali kondisi masyarakat desa yang memiliki usaha menengah ke bawah. Sehingga dengan program bantuan modal dari pemerintah lewat UMKM diharapkan masyarakat yang memiliki usaha bisa terbantu. Dan tidak terjebak dalam kredit tambahan modal yang bunganya cukup tinggi. Untuk mendapatkan informasi serta bantuan modal Pemkab Grobogan dalam hal ini DPM PTSP, menganjurkan agar masyarakat yang memiliki usaha seharusnya memiliki NIB nomor induk berusaha, yang dikeluarkan oleh DPM PTSP Kabupaten Grobogan, tanpa dipungut biaya alias gratis. Tegas Aries Ponco Wibowo. Hal sama juga disampaikan oleh Prasetyo Sari Lestari bidang pelayanan DPM PTSP, yang masuk tim Lomba Inovasi OPD Kabupaten Grobogan bahwa, DPM PTSP sengaja melayani dengan cara jemput bola. Artinya di mana ada informasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari izin usaha atau mendapatkan NIB kami akan datangi, terang Sari Lestari. Bahkan di acara Car Free Day masyarakat juga akan kita layani. Sehingga sambil olahraga bila mana membutuhkan NIB akan kita buatkan. Terang Sari Lestari. Hal sama juga disampaikan oleh Rowida, bidang penanaman modal DPM PTSP bahwa kantor DPM PTSP ada namanya program jempol premium. Artinya, jemput bola pelayanan perizinan usaha mikro. Terang Rowida. Rowida yang juga masuk tim kreatif DPM PTSP pada Lomba Inovasi OPD Grobogan 2022 ini menyampaikan juga bahwa, program jempol premium saat ini cukup efektif dan sangat diminati masyarakat Grobogan. Lebih-lebih masyarakat yang memiliki usaha akan tetapi jangkauan internet masih sulit. Dan juga bagi masyarakat yang memiliki usaha akan tetapi masih gagap teknologi program jempol premium sangatlah pas dan tepat. Pemirsa Jateng TV Channel yang berbahagia, mohon jangan beranjak dari channel YouTube Anda, karena akhir dari tayangan ini kita suguhkan hasil wawancara dan podcast singkat Kepala DPM PTSP dan tim kreatif Lomba Inovasi OPD 2022 kantor DPM PTSP Grobogan.
sehingga berhasil meraih juara 2 yang dipandu oleh Imam Suranto, reporter Jateng TV Channel. Dan mohon pemirsa Jateng TV Channel untuk berkenan subscribe, like, dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda mendapatkan informasi berita dari IP Jateng TV Channel setiap hari dan tentunya gratis. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada di ruang kantor DPMPTSP Kabupaten Grobogan, dan kita akan langsung bincang-bincang, wawancara langsung dengan kegiatan Lomba Inovasi OPD Kabupaten Grobogan tahun 2022 yang kantor pelayanan DPMPTSP Kabupaten Grobogan melejit, yang tahun kemarin juara harapan 1, sekarang tiba-tiba juara 2 untuk lomba inovasi OPD yang ada di Kabupaten Grobogan. Nah, kiat-kiat seperti apa atau persiapan akan kita tanyakan pada beliau-beliau yang ada di sebelah kanan saya. Langsung kita sapa beliaunya Bapak Dr. Andes Aris Konco Wibowo selaku Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Grobogan. Selamat siang, sehat selalu Pak Aris. Selamat siang, alhamdulillah sehat selalu Mas. Ya. Kemudian di sebelah kanannya ada Ibu Prasetyo, Prasetyo Sari Lestari, sebagai pelayanan di sini di DPMPTSP. Kebetulan tim kreativitas inovasi yang kemarin sempat menggodol juara 2 untuk Kabupaten Grobogan. Dan satu lagi di sebelah kirinya Mbak Rowinda, Mbak Rowinda di bidang pelayanan penanaman modal di MPTSP Kabupaten Grobogan. Oke, langsung saja kita bisa ke Pak Aris. Bisa diterangkan Pak Aris ke pemirsa Jateng TV khususnya Kabupaten Grobogan agar OPD budaya yang lain untuk tahun 2023 yang akan datang bisa bersemangat dalam hal menjuarai lomba inovasi OPD Kabupaten Grobogan. Silakan Pak Aris. Terima kasih. Kami dari DPMPTSP Kabupaten Grobogan kaitannya dengan inovasi daerah ini, terutama kalau kita ya inovasi pelayanan ini ya pelayanan publik, karena kita memang dituntut untuk selalu berinovasi dan inovasi. Jadi setiap tahun kita untuk tim, sebelum kita membuat inovasi, kita menyusun inovasi, kita ada susunan tim. Jadi ada tim inovasi, dan tim inovasi ini juga tidak bekerja hanya tim sendiri, tapi dibantu oleh seluruh karyawan-karyawati. Jadi tim ini bekerja sama, merumuskan kemudian bekerja sama dengan seluruh karyawan-karyawati untuk melaksanakan kegiatan inovasi. Ya, inovasi ini tujuannya adalah untuk memberikan jurus-jurus atau memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena kita sebagai OPD pelayan, pelayan ini harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagaimana yang diperintahkan atau diamanahkan Bupati. Karena kita DPMPTSP apalagi dengan adanya mall pelayanan publik, nah ini kita sebagai rumah. Nah, MPP ini adalah cerminan wajahnya pelayanan yang ada di Kabupaten Grobogan. Nah, untuk itu saya bersama teman-teman bagaimana caranya kita untuk memberikan inovasi yang terbaik kepada masyarakat. Nah, dan kita tidak memandang, dan ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Kita tekankan atau kita sarankan kepada teman-teman, yang penting kita semangat dulu. Kita jangan melihat anggarannya dan tidak, kita semangat dulu. Kita punya tekad, dan ini kita coba, dan ternyata memperoleh hasil yang cukup signifikan. Sebagai contoh, kalau yang di tahun ini kita coba memberikan pelayanan yang di luar kantor, kita mendekatkan pada masyarakat, meskipun tidak ada sarana. Kita sebetulnya juga pengen ada sarananya, mobil keliling dan sebagainya, untuk sampai menjangkau di beberapa daerah, dari wilayah, terutama yang jauh dari sini. Tetapi karena belum ada, kita seadanya, kita coba seadanya, kita buka pelayanan pertama itu waktu itu di pameran Grobogan Expo ya Mbak. Di pameran Grobogan Expo kok animo masyarakat banyak. Kemudian ini kalau bisa ya kita tidak hanya sekali ini, terus kita coba ke ada cobanya bulan apa? Bulan Juni ya, bulan Agustus sudah mulai ya. Juni ya, bulan Juni kita coba di
Car Free Day. Nah, begitu kita coba hari pertama aja sudah banyak yang datang gitu. Jadi kita promosikan lewat halo-halo, kita ternyata animo masyarakat itu banyak, dan karena banyak yang datang, ya akhirnya kita putuskan setiap 2 minggu sekali kita buka layanan di Car Free Day, katanya dengan yang kita dirumuskan dari tim kreatif ini pakai nama Jempol Premium, itu jemput bola pelayanan perizinan usaha mikro. Jadi dengan adanya Jempol Premium kita melaksanakan pelayanan di tempat, hanya cukup membawa KTP dan HP Android. Nah, ini ditunggu jadi dan gratis. Ya, Pak Aris, ke Ibu Sari ya, yang termasuk timnya, tim tertibat ya, tim ini ya. Tim inovasi kita. Kemarin termasuk penilaian di kegiatan Car Free Day setiap hari Minggu, itu seperti apa bentuk-bentuk pelayanan ke masyarakat Grobogan dalam apa yang ada di sana di Jempol Premium itu seperti apa? Nanti bisa disampaikan ke pemirsa juga ini. Oh ya, jadi kami kemarin memang sepakat untuk melaksanakan pelayanan di sana. Bentuknya itu membantu teman-teman pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan perizinan. Jadi supaya mereka tidak harus meluangkan waktu khusus di tengah-tengah mereka berusaha melaksanakan usahanya gitu, tetapi mereka boleh sambil jalan-jalan ketemu kami di Car Free Day, kemudian mengurus perizinannya dan tanya-tanya. Iya, boleh tanya-tanya dengan apapun juga, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Aris tadi, gratis dan syaratnya juga sangat mudah, cukup membawa KTP dan HP Android, izin langsung bisa dibawa pulang. Gitu ya. Iya. Mbak Romida mungkin bisa menambahkan, atau itu memang seharusnya begitu ya untuk masyarakat Grobogan yang punya izin, punya usaha apapun ya, Iya, apa harus izin ya, ya secara apa usahanya itu biar diketahui, sehingga ada program-program dari pemerintah lewat UMKM itu bisa kan ya, bisa terinformasikan bahwa itu ya, Mbak. Iya. Mungkin Mbak Romida. Memang kita sasaran utama di sini memang UMKM ya, Pak. Jadi untuk meningkatkan tadi ekonomi masyarakat dengan termasuk tadi sosialisasi juga. Jadi ternyata membuat NIP itu mudah loh gitu. Iya. Hanya tadi dengan KTP, cukup dengan HP Android tadi gitu. Jadi ini istilahnya mengedukasi ke masyarakat gitu. Dan tidak mudah dengan seperti ini, semoga nanti ekonomi kita berkembang, iklim usaha jadi lebih baik. Dan ini menambahkan Mas ya, kaitannya dengan ini kan kita juga berpikiran bagaimana kita memberikan pelayanan kepada para pelaku usaha mikro tadi. Nah, kalau para pengusaha besar, mereka sudah pada tahu bagaimana cara melakukan usahanya dan izin dan sebagainya. Nah, para usaha mikro ini apalagi notabene banyak masyarakat yang tidak tahu masalah aplikasi dan sebagainya, maka kan perlu kita bantu. Nah, maka sedangkan kemarin pada saat COVID ini kan yang banyak terdampak adalah para pengusaha kecil karena nggak bisa jual dan sebagainya, modalnya habis untuk biaya hidup. Sedangkan untuk melakukan sudah di pasca COVID, untuk melakukan usahanya nggak punya modal. Nah, tidak punya modal ini bingung mencari modal ke perbankan dan sebagainya, kan harus punya izin usaha. Nah, karena dia tidak tahu cara menerima izin usaha, maka akhirnya para usaha itu kadang-kadang tak pinjam, caranya penting untuk duit, untuk modal, duit dari pihak luar, dari pihak ketiga yang notabene mungkin bunganya terlalu tinggi. Nah, ini kan KSP dan sebagainya, ini kan kasihan. Dan kemarin kita juga koordinasi dengan Perindah dan juga dengan Dinhok kaitannya dengan data UMKM. Ternyata di Grobogan itu masih ada UMKM 37.000 UMKM, dan setelah saya cek di sini di aplikasi yang berizin baru sekitar 5.000. Nah, ini kan masih banyak sekali. Ini kan lah agar kita bisa membantu, kalau kita bidangnya di perizinan, nah, proses agar mereka ini terdata, dan juga kalau ada butuh bantuan dan sebagainya kerjasama dengan lembaga keuangan dan bisa lancar, bisa baik, maka kita turun tangan lah, kita turun ke bawah biar para UMKM ini juga bisa menikmati manfaat program-program pemerintah baik itu KUR dan sebagainya, sehingga mereka terbantu dan bisa mendapatkan modal yang dengan notabene
bunganya amat sangat rendah ya, tidak hanya rendah tapi sangat rendah. Keuntungan tanpa jaminan, bunganya rendah, jangka waktunya lama sehingga mereka akan bisa berkembang lagi ya, lagi kan. Ya betul sekali pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, bersama pengusaha yang ada di Kabupaten Grobogan yang mikro yang masih berkembang. Ternyata pemerintah Kabupaten Grobogan melalui DPM PTSP siap melayani. Jadi silakan datang di KVD atau langsung ke kantor untuk mendaftarkan diri agar usaha Anda bisa tercatat ya. Ya benar. Dengan harapan kalau ada program-program penambahan modal ya dengan suku bunga yang rendah yang itu memang untuk mengangkat ekonomi kerakyatan itu bisa terinformasikan gitu. Apa itu salah satu ya Mbak Sari untuk penilaian di lomba inovasi OPD kemarin di pelayanan situnya gitu. Ya, jadi mendekatkan diri, membantu UMKM untuk bangkit, ya gitu. bangkit dalam perekonomian. Iya. Jadi salah satu penilaian juga supaya mereka tidak tidak kesusahan mencari informasi, mencari apa ini kan banyak yang korek kemarin artinya kan butuh tambahan dana segar awal. Kebetulan sekali kayaknya Dinas Koperasi kemarin mengadakan program bantuan buat teman-teman UMKM dan banyak sekali yang sudah mendaftar di kami ketika mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan di KFD karena di JFD itu jamnya terbatas, akhirnya lari ke kantor untuk mengurus perizinannya seperti itu. Artinya itu memang suatu keharusan bagi pengusaha mikro untuk itu kan katakannya sertifikasi usaha untuk mendapatkan program-program dari pemerintah gitu ya. Terus kira-kira apalagi Pak Aris yang kemarin jadi penilaian sehingga sini mendapatkan juara 2. Saya lihat kan termasuk OPD baru. Kalau dinas pertanian ini nyuwun sewu Pak Jotanto itu kan memang sudah program penjaringan sudah lama sudah sekali itu kan, dan sana kan banyak bidang-bidang di pertanian sehingga untuk inovasi kan saya kira tidak kerepotan. Kalau Pak Aris ini kan baru gitu sampai bisa juara 2 itu kan luar biasa. Mbak Sari baru ini mungkin bisa menambahkan ke pemirsa selain program-program pelayanan itu atau fresh pelayanan di kantor itu seperti apa tuh? Tadi titik poinnya sih itu ya Pak KVD. Jadinya memang sebenarnya nggak hanya KVD tapi juga pekan raya tadi kita datang di pusat kumpulnya masyarakat. Titik poinnya kemarin dari penilaian adalah jemput bolanya tadi. Gitu. Jadi kita memudahkan masyarakat, transportasi jadi lebih mudah, lebih murah. Itu yang jadi titik istilahnya keunggulan kita ya, keunggulan inovasi kita. Gitu. Kemudian juga selaras dengan tugas kita, peran kita di dinas penanaman modal. Jadi kita meningkatkan penanaman modal, iklim usaha di situ. Jadi itu selaras, nyambung. Ya, pemirsa Jateng TV khususnya warga Grobogan, sebelum harapan disampaikan pada masyarakat oleh Pak Aris Ponco Wibowo selaku Kepala Dinas DPM PTSP, kita lihat yang satu ini dulu. Terima kasih, saya Widodo,
pemirsa Jateng TV khususnya warga Grobogan, mungkin harapannya bisa disampaikan Pak Aris ke pemirsa Jateng TV khususnya warga Grobogan tentang masyarakat yang punya usaha khususnya mikro, ternyata itu pelayanan mudah dan bahkan gratis. Selama ini kan image masyarakat itu kan menganggap bahwa mengurus izin itu kan susah, berbelit-belit, biayanya mahal, belum malah ada calon dan sebagainya. Itu bisa disampaikan ke pemirsa Pak Aris Mandat. Monggo Pak Aris. Terima kasih pada warga Kabupaten Grobogan khususnya yang memiliki usaha. Ini jangan takut dan jangan bingung kalau ingin mengurus usahanya, izin usahanya. Ini cukup datang di kantor DPM PTSP. Sekarang sudah ada mall pelayanan publik. Nah, di mall pelayanan publik cukup datang langsung dengan membawa KTP dan HP Android. Kalau datang langsung nggak pakai HP Android pun, kalau nggak punya juga jangan takut, bisa datang. Nanti kita buat dan bukan emailnya. Yang jelas jangan takut-takut untuk atau bingung untuk legalkan usahanya untuk mendapatkan izinnya. Karena apa, dengan datang langsung ke kantor kami, atau sebenarnya kalau datang langsung sudah bisa, Mas, ya sudah tahu aplikasi. Sekarang ini sudah pakai aplikasi. Kalau punya aplikasi, anaknya yang punya aplikasi bisa menggunakan aplikasi OSS RBA dengan aplikasi oss.go.id. oss.go.id. Ini bisa daftar dari rumah, tidak harus datang ke kantor. Jadi bisa daftar langsung di rumah dengan membuka oss.go.id. Persyaratan apa aja di situ, diisi di situ, akan keluar, bisa di print out di rumah juga. Nah, ya pemirsa, ternyata dan biayanya gratis, ya jelas gratis, masih penting kan? Oke, itu jadi dari DPM PTSP pelayanan aplikasi sudah disiapkan pemirsa. Jadi bisa di-upload, bisa didaftar lewat rumah yang ada jaringannya. Sekarang permasalahannya aplikasi Pak Aris itu pemerintah desa aja melaporkan aplikasi ya, untuk pelaporan dana desa itu masih banyak kendala di situ. Nah, sekarang gimana itu Bu Sari ya, untuk mensiasati masyarakat yang ingin mendapatkan izin usaha? Ternyata mereka gagap teknologi, terus kebetulan daerahnya juga terpencil, tidak ada aplikasi, tidak ada jangkauan internet. Itu kira-kira seperti apa? Dan sudah disampaikan, Ibu Sari, monggo nanti ditambah sama Mbak Rowidah. Iya. Itu gunanya kami ada membantu urusan pemerintah yang wajib dalam bidang perizinan. Jadi kami ada untuk mendampingi seperti yang disampaikan oleh Pak Aris tadi. Kami berniat untuk melakukan pelayanan ini bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah menggunakan alat yang mungkin sarana prasarana masih terbatas, tetapi kami akan berusaha semakin mendekatkan pelayanan kami ke daerah-daerah yang mungkin susah sinyal. Kalau DPTMSP sudah ada, mobilnya sudah ada belum Pak Aris? kayak bank BKK, kayak yang Samsat itu cita-cita kami, Mas. Cita-cita kita punya seperti itu. Secara faktual memang belum ada. Jadi kami untuk yang keluar sementara ini ya dengan peralatan seadanya. Ya mungkin karena tekad teman-teman yang luar biasa untuk pelayanan masyarakat, dan seadanya kita melaksanakan pelayanan itu. Dan kami kedepannya ya itu tadi, kalau bisa ya punya mobil untuk pelayanan, khusus pelayanan yang dijemput bola ke daerah-daerah terpencil yang tidak ada karena sekarang itu tadi yang masih gagap teknologi. Betul sekali. Oke pemirsa, Ibu Bupati Grobogan, Bu Hasti Sumarni, Bapak Gubernur Ganjar bisa memperhatikan bahwa kantor DPTMSP itu luar biasa sekarang untuk pelayanannya, tapi lebih baik lagi untuk tahun-tahun anggaran depan ya, bisa sapras untuk mobil itu bisa ada di kantor sini ya, sehingga bisa memudahkan karyawan yang dalam melayani masyarakat dalam mengurus izin usaha secara maksimal. Karena Grobogan itu luas wilayahnya luar biasa Pak ya, dan jangkauan internetnya hanya tertentu saja. Lagian masyarakat Grobogan masih banyak yang gagap teknologi ini. Itu terakhir Pak Aris, harapannya untuk masyarakat Grobogan bisa disampaikan, terutama OPD lain dalam hal pelayanan sehingga bisa berprestasi seperti kantor DPTMSP juara 2 untuk lomba pelayanan
pelaksanaan OPD 2022. Pak Aris, untuk kedepannya ini meskipun kami dengan peralatan terbatas, kami sudah punya rencana untuk ke lokasi-lokasi yang jauh, umpamanya dari kecamatan atau dari desa. Di situ kok banyak warganya yang membutuhkan NIB, terutama yang usaha mikro. Kabari kami siap datang. Sehingga kabari kami dengan nanti kita datang sana, dan masyarakat sudah yang punya usaha sudah diberitahu pada hari ini akan ada pelayanan. Kami akan datang dengan senang hati, meskipun dengan keterbatasan kami, gitu. Dan sekali lagi untuk masyarakat Grobogan, jangan masalah itu tadi. Kalau punya usaha, daftarkan usahanya sehingga pemerintah tahu persis. Jadi kalau ada bantuan kok program-program tidak terdata dan sebagainya karena belum ada izin tadi, gitu. Sehingga kalau semua sudah ada izin, sehingga ada bantuan apa sudah database-nya, mereka sudah bisa masuk. Pemerintah itu untuk bantuan itu kan sudah memang itu program dan terukur. Jadi menyusun perencanaan dan sebagainya itu kan jelas. Iya, ya terima kasih waktunya Pak Aris, Ibu Sari, Roja atas waktunya, dan saya ucapkan dari Setang TV Channel selamat untuk lomba inovasinya bisa juara 2 tahun ini, mudah-mudahan di tahun depan juara 1. Amin. Karena memang luar biasa loncatan pelayanan DPTMS dalam hal pelayanan perizinan untuk masyarakat yang punya usaha mikro itu sangat luar biasa. Pemirsa Jateng TV, dimana berada, bincang-bincang podcast yang hari ini kita akhiri. Saya Imam Suranto selaku reporter Jateng TV, Uji Daryana selaku kameramen, dan seluruh kru yang bertugas yang hari ini mengucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, jaga stamina, dan salam buat warga Jateng Gayam tetap di hati. Dari kantor BPM PTSP Grobogan, Imam Suranto